المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, Kak Sally, tuan rumah sudah menyediakan memfasilitasi pertemuan kita untuk yang kesekian kali, insya Allah. Bang Jai, welcome again. It's always good to have you here. Dan tentu dari Bu Indira semangatnya yang selalu membuat kita semakin istiqomah bertadabur. Mudah-mudahan amal jariahnya. Ya Amel, terima kasih. Assalamualaikum. Sudah bergabung. Sayangnya nggak bisa gabung ya ke sini ya. Terus kita juga terima kasih Bu Hafni, barangkali sudah mengirim voice note ya, tapi saya belum cek sih. Kelihatannya Bu Hafni lagi keliling kandang. Jadi mungkin terkait sama Idul Kurban ya, insya Allah 8 hari lagi akan kita rayakan. Alhamdulillah kita hari ini sebetulnya memulai pendekatan baru nih Kak Sally, Bang Jai. Jadi Bu Indira pekan lalu mungkin sudah diskusi ya sama sama siapa? Sama Riana juga ya, sama Riana juga ya. How to make this discussion more having a structure gitu kan. Nah, terus in the midweek during the week ya, Bu Indira looks like she always homework gitu ya, tentunya. Jadi bikin Excel file gitu untuk bikin apa namanya schedule of discussion dan juga sekaligus schedule of sharing di antara members gitu, supaya membuat pembahasan lebih terstruktur, tapi juga lebih mengencourage members untuk contribute ya dan mempersiapkan gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah ada Kak Siti. Assalamualaikum. Silakan loncat. Enggak. Kucing mungkin anak kecil. Halo, Mbak, senang sekali. Ya, Ferry. Ya. Apa kabar? Oh iya. Cuman biasanya. Oh iya, benar. Sama kita ya tadi ya. Ya, cuman kalau sih. Nah, ada Kak Siti, Ngefil, alhamdulillah, terima kasih. Kita baru aja mulai, masih introduction. Nah, kita belum selamatan kantor NN yang baru. Ya, nah, jadi nerusin ya, sekaligus ini juga update ke Kak Siti. Apa namanya? Kita coba bikin schedule untuk sharing di antara members. Jadi dari template yang Mbak Indira udah siapkan, nanti kita udah tahu untuk surat berikutnya akan dibahas berapa kali, siapa aja yang akan present gitu ya, dalam arti bahwa sebenarnya sih semuanya tetap sharing, tapi ada satu yang jadi under the spotlight lah gitu ya, supaya ada persiapan dan masing-masing punya engagement yang berlebih. Karena there are multiple ways to have or to show engagement gitu ya dari members. Ada yang pakai uang sekolah itu supaya peserta didik jadi engage gitu kan. Ada yang pakai
beasiswa seperti NN atau engagement yang pakai sistem eh, registrasi di waktu subuh gitu, itu kan engagement, salah satu cara untuk membuat orang engage gitu ya. Aduh, udah susah-susah waktu waktu register gitu, masa sih nggak diselesain gitu. Tapi kita kelihatannya belum ada tuh satu mekanisme untuk mengikat member. Tapi memang pada intinya our community is memang affluent community ya sebenarnya. Dilihat dari natur bagaimana kita bertemu juga kan sebetulnya ya Allah yang mempertemukan gitu. Tapi kalau Allah yang mempertemukan, kenapa kita tidak berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan apa yang sudah Allah gariskan gitu kan? Bisa aja kita bilang Allah yang mempertemukan, ya Allah juga yang membubarkan gitu. Tapi sebetulnya lebih banyak karena kita nggak terlalu caring, kita nggak terlalu take care of apa yang Allah sudah siapkan, akhirnya jadi bubar gitu kan. Bisa seperti itu kita kita maknai. Jadi kalau Allah sudah mempertemukan sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu kan, tanpa ada skenario apapun yang bisa yang pernah kita rancang gitu ya untuk bisa ketemu di Kokas gitu, tiba-tiba aja ketemu. Tapi pasti Allah punya punya message gitu kan, punya rencana. Nah kalau itu kita nggak rawat, seolah-olah kita apa namanya kurang mensyukuri apa yang sudah Allah eh, tetapkan, di mana kita bisa dipertemukan pada saat itu gitu, dan jaga sampai saat ini. Karena kalau ada juga yang waktu itu berminat tapi nggak datang gitu kan, itu ya memang jalannya seperti itu. Tapi kalau kita bisa menjaga sampai saat ini, berarti ada sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Jadi terima kasih sekali sama Bu Indira yang sudah inisiatif bikin membuat sistem yang lebih lebih terstruktur. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi ya, yang satu kepala sekolah, Mbak Riana itu kan penuh ide gitu kan. Yang satu lagi provokator. Jadi gitu Kak Amel terutama ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba loh kok dapat tugas untuk presentasi ayat 33 sampai 44 ya. Nah, terus Bu Indira 45 sampai ada. Nah, udah ada spreadsheetnya tapi belum dibagi. Gitu. Jadi belum dibagi kan. Yang kita bagi baru untuk pertemuan ini. Pertemuan ini untuk menyelesaikan jam. Kelihatannya ada boleh. Oke. Mbak Siti nanti bisa ngisi sendiri. Aku mau ngisi yang ini sesuai datanya. Karena kalau saya yang ngisi nanti kualat gitu. Sama kepala sekolah gitu. Apa ya, sama milik yayasan. Kepala sekolah jauh di bawah, atasnya lagi pemilik yayasan. Jadi jangan kaget ya Kak Amel ya, tiba-tiba dapat tugas 3344 gitu. Tapi kalau Mbak Amel mah sami nawa atau nah gitu, siap langsung belajar. Cet. Aku nggak bisa dengar suara Kak Amel. Masih di depan pantesan nggak bisa dengar. Gitu, jadi alhamdulillah sekarang ini rencananya Mbak Amel 3344, Bu Indira 4554 ya. Lalu 55 sampai 61 Kak Riana. Tapi Kak Riananya nggak bisa datang, flu katanya. Sama mungkin apa namanya tugasnya ini juga ya, padat juga ya. Tapi karena biasanya kalau tugas padat tetap dibelain, tapi kelihatannya pagi ini flu. Baik kalau gitu, mari kita mulai dengan tilawah dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ayat yang kita baca. Dari ayat 33 kita akan baca ya. Ya, kita akan baca sampai ayat 33.
kita baca sampai ayat terakhir. Di ayat terakhir nanti kita sujud tilawah, ya. Sujud tilawah tidak harus menghadap kiblat, tapi satu hal yang saya sekali lagi sih pengen membayangkan bahwa bagaimana ketika surat ini dibacakan oleh Rasulullah di hadapan penduduk Mekah pada saat itu, ya. Eh, pada saat itu sedemikian rupa sehingga di ayat terakhir tanpa ada tanda sujud tilawah, tapi semua orang Rasul bersujud dan semua orang tersungkur untuk bersujud gitu. Nah, kita di sini alhamdulillah udah dikasih tanda sujud tilawah di sini. Jadi kita tahu harus bersujud, tapi yang saya inginkan kita coba untuk menghayati isi dari surat yang kita pelajari ini, kemudian rasakan memang betul-betul kita terdorong untuk tersungkur bersujud setelah because of we understand the content gitu kan, bukan hanya karena ada tanda sujud tilawah di sini. Terus yang kedua yang pengen saya sampaikan, ketika kita sujud tilawah out of the comment from Allah gitu ya. Jadi ada komen dari Allah, sujudlah di ayat ini gitu kan. Dengan adanya sujud ini kan berarti sebenarnya kita diperintahkan untuk bersujud, dan memang di ayatnya nanti fasjudu lillahi wa'budu kan. Jadi Allah menyuruh untuk bersujud. Itu adalah perintah yang sama, perintah pertama yang diberikan kepada malaikat dan iblis di surga ketika Adam diciptakan, ya kan? Ketika malaikat dan iblis disuruh bersujud setelah Adam menyebutkan kata-kata dari semua isim yang Allah ajarkan, dan semua bersujud kecuali iblis. Dalam arti bahwa kalau sekarang ini ada perintah dari Allah, nanti kita akan baca fasjudu lillahi wa'budu. Coba bayangkan bahwa pada saat itu kita sedang disuruh sujud sama Allah, sama seperti ketika malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam. Maka kita harus mengelompokkan diri kepada kelompok yang bersujud bersama malaikat. Karena kita nggak sujud, jangan-jangan ke bawah sama iblis yang ikut nggak sujud gitu kan. Nah, kalau kita dibilang fasjudu lillahi kita nggak sujud, makanya malu banget gitu rasanya. Tapi kalau kita sujud, maka iblis akan lari terbirit-birit gitu. Aduh, ini dosa gue yang dulu itu, dia nggak ikutan gitu. Jadi kalau barangkali salah satu cara untuk membuat iblis dan setan kesel, kalau kita disuruh bersujud, kita sujud. Karena biasanya di waktu-waktu lain kita suka bikin mereka senang gitu ya, dengan dengan mendengarkan apa yang mereka bisikan. Tapi kalau di sini kita sujud dengan sepenuh hati, insya Allah kita bikin iblis kesal. Kalau dia kesal, dia nggak mau dekat-dekat kita gitu ya. Mudah-mudahan enak juga kalau nggak dideket-deketin, karena makin dekat, makin goyang kita kalau sama iblis. Oke, kita bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Muji. Alhamdulillah. Ustaz Muji udah lama enggak bertemu nih. Sehat Pak Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai membacakan An-Najm. Jadi anytime sujud tilawah tidak memerlukan, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu takbir, ya insya Allah. Juga bahkan tidak perlu dalam keadaan suci, ya. Anytime kita mendekat kepada Allah, Allah insya Allah akan mengetahui gitu. Kalau itu betul-betul ditolong oleh ketundukan, maka Allah catat ketundukan itu sebagai ibadah kita gitu kan. Dia demikian barangkali. Dari sisi arti kita nanti mungkin bisa mendalami sambil kita mentadaburi ya. Kak Amel barangkali bisa memulai dengan mentadaburi dari ayat 33. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan pembahasan kita pekan lalu ya sampai ke 32, itu kita sudah masuk ke bagian berikutnya, karena sebelumnya kita bicara tentang Allah berbicara langsung kepada Rasulullah untuk menghindari dan menjauh, tidak lagi menghiraukan mereka yang lebih mengandalkan prasangkanya daripada pengetahuan yang benar, di mana prasangka yang diceritakan di awal surat ini adalah prasangka bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Tuhan dan bahwa bintang itu adalah makhluk Allah yang mereka sering jadikan sebagai Tuhan. Juga prasangka bahwa Al-Quran itu adalah hanya ilusi belaka. Allah memberikan statement di awal surat An-Najm ini bahwa yang namanya ilusi justru yang pandangan mereka itu. Bahwa anak-anak Tuhan itu, malaikat itulah anak-anak Tuhan, pandangan mereka bahwa bintang itu sesuatu yang harus disembah, dan pandangan mereka bahwa Al-Quran itu adalah ilusi. Justru Al-Quran itu adalah kenyataan, adalah fakta. Faktanya Allah sampaikan dengan pernyataan yang sangat tegas bahwa itu didatangkan dari Allah
oleh Jibril yang maha kuat, allamahu syadidul quwa, dan bahwa Rasulullah sendiri melihat Jibril dengan mata kepala sendiri. Kalau mata kepala sendiri berarti udah eh, hakul yakin gitu ya, bukan bukan ainul yakin, tapi itu betul-betul hakul yakin. Dan itulah sebetulnya fakta. Sedangkan yang mereka ikuti itu adalah zon, adalah prasangka. Nah, kemudian Allah tegaskan wa inna dzanna la yukni minal haqqi syai'a. Prasangka sama sekali tidak menambah kepada kebenaran. Jadi kalau kita suka kemakan sama pikiran sendiri gitu ya dengan prasangka, aduh sampai berjam-jam gitu, percuma karena tidak menambah sedikit pun terhadap kebenaran gitu. Nah, tapi di sisi lain itu juga memerintahkan kita untuk melakukan atau membuat mekanisme supaya sesedikit mungkin ada prasangka. Jadi kalau saya sama Bu Indira nih di compliance, di governance gitu ya. Kenapa ada good governance coba Bu Indira? Kenapa sebuah perusahaan harus ada good governance? Mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman yang muda yang bikin organisasi atau perusahaan. Why? Let's go on the track. Oke. Tujuannya jelas. Bisa itu ada tujuannya bahwa yang boleh melakukan supaya yang melakukan baik benar dari luar dan memastikan bahwa semua tanggung jawab yang masing-masing sama yang di level atas ya direksi itu memastikan dia mematuhi aturan, mematuhi aturan sehingga semuanya dan beberapa aspek kalau bicara baik seleksi komisaris, good governance semua itu. Audit. Dia agree with that. Yeah. Dia nggak bisa bilang enggak. Oke. Nah, transparansi, audit, apa segala macam. Itu apa sih intinya? Supaya nggak ada prasangka di antara kita kan. Di antara owner sama direksi, di antara direktur utama dengan direktur yang lain, di antara direktur dengan karyawan. Itu dengan adanya good governance, maka peluang-peluang munculnya prasangka itu diminimalisir. Kenapa? Kalau perusahaan berjalan dengan sebagian besar adalah dari prasangka satu dengan yang lain dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan isinya sikut-sikutan melulu, bisik-bisikan melulu gitu kapan majunya perusahaan gitu. Jadi ada satu pepatah Cina, use the man gitu, use the man that you trust, ya kan? Artinya kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita harus trust sama dia. Jadi minimum prasangka, karena zero hampir nggak mungkin. Tapi di sisi lain, trust the man you use. Gitu. Tapi kalau udah kita pakai dia, kita kerja sama dia, ya udah percaya. Gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak sibuk sama prasangka. Jadi use the man you trust, trust the man you use. Gitu. Jangan separuh-separuh. Nah Allah nggak suka sama yang separuh-separuh. Makanya di sini tegas banget. Rasulullah dan Jibril dan Al-Quran itu adalah fakta. Sedangkan prasangka kamu tentang bintang, tentang Lata, Uza, Manat, itu semua adalah prasangka. Nah prasangka yang paling berat, yang di sini disindir sama Allah adalah apa namanya? Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia berpikir atau berprasangka bahwa dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nah, kalau orang sudah berpendapat bahwa dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan, maka itu menjadi salah satu modal gitu ya untuk timbulnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya adalah tentang kehancuran mereka yang mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran berarti menuhankan prasangkanya dia yang
dan bagaimana manusia harus mempertanggungjawabkan gitu apa yang dia lakukan. Kalau itu berdasarkan kepada keyakinan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah yang dia pertanggungjawabkan akan ringan. Tapi kalau yang dia lakukan selama di dunia adalah berdasarkan prasangka, nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan. Nah itu kurang lebih isi dari ayat 33 sampai terakhir. Ya. Mungkin Kak Amel bisa sharing, mulai sharing apa yang bisa bisa kita sama-sama pelajari dari ayat 33 sampai 44, nanti langsung kita diskusikan. Tafadhol Kak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian. Halo, Kamel. Ya, ini Kak Sally mohon izin ya, belum bisa hadir ke sana mungkin karena tadi ada sedikit yang miss, jadi jam 10 masih di rumah. Terkait dengan surah An-Najm dari ayat 33 sampai ke bawah, ini sempat mengulang-ulang video dari Ustadz Noman Alihat itu terkait dengan dua hal yang beliau sampaikan, true salvation sama di ayat 36 sampai 56 itu terkait dengan guidance and tragedy and throughout history. Jadi memang di sini diawali dengan kata-kata yang apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran. Di sini beliau sempat sampaikan bagaimana seseorang itu dapat berpaling dari agamanya pada saat orang berpikir bahwa gini, oke, saya sudah siap nih untuk masuk Islam dan mendalami, tiba-tiba ada orang yang bilang, oke, gue tanggung deh semua apa dosa-dosa lo, atau ngapain sih ngikutin hal-hal yang kayak gitu ya. Islam is old style dan lain-lain, tidak berkembang dan lain-lain. Dan kita akhirnya di zaman sekarang itu gampang berpaling dari hal itu gitu. Sedangkan kita sendiri di sini sebagai manusia yang Allah berikan akal, itu memang sudah disampaikan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan gitu, nggak usah nengok ke kanan dan ke kiri gitu. Di ayat 33 ini Allah menyampaikan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat gitu. Tapi kadang dari dalam manusia sendiri itu kita malah melihatnya adalah melihat dari kacamata kita untuk melihat keluar gitu. Apa yang kita lihat, bukan melihatnya ke dalam. Dimana kalau di sini surah dari kalau An-Najm itu masuknya ke Makiyah ya Pak B ya? Iya, Makiyah. Makiyah itu berarti malah lebih ke arah basic agama ya, di mana spiritual morality gitu, di mana belum diajarkan terkait dengan mungkin kayak sholat gitu ya Pak B ya. Masih technical ininya belum ada ya, aturan-aturan main untuk kita beragama, tapi lebih ke arah bagaimana kita bersikap gitu, tentang kita berinteraksi dengan hal yang lain gitu. Bagaimana kita menghormati orang tua, terus berbuat istilahnya sesama manusia itu sama gitu ya, kita memperlakukan manusia itu secara sama. Nah itu yang coba aku kemarin sempat diulang-ulang gitu ya, dan ada beberapa hal yang kalau lihat dari video tadabbur yang lain, mereka lebih menitik beratkannya kepada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar gitu. Tapi kalau Ustadz Maman sendiri lebih ringan gitu menginformasikannya bahwa tiga hal dari yang Al-Quran ini sampaikan gitu ya, atau sebelumnya adalah
hal-hal yang kemarin pengingkaran pertama dari orang-orang itu adalah menyangkakan bahwa si angel ini adalah kayak pembisik utama gitu. Pada saat kita punya orang orang dalam lah gitu ya, yang masuknya ke nanti ke pucuk pimpinan ini dia si pembisik utamanya si decision maker gitu. Mereka berpikir bahwa ini akan meloloskan atau akan memenuhi keinginan mereka yang saat ini mereka inginkan gitu ya. Misalkan kayak semacam shortcut lah gitu. Padahal kalau di Islam sendiri di sini Allah menyampaikan bahwa kita tinggal angkat tangan dan kita langsung berkomunikasi langsung dengan Allah. Dan sholat adalah salah satu hal pertama yang dihisap ya Pak B ya kalau nggak salah ya. Gitu baru hal-hal lainnya setelah itu baru akan dihisap setelah itu. Tapi kita mengingkarinya gitu kalau di sini yang aku baca gitu ya atau dari kisah yang kenapa ayat 33 ini turun gitu ya dari seorang musyrikin Mekah yang bernama Walid Al-Mughirah ini dia sudah menerima nih ajarannya Nabi Muhammad gitu tapi sahabatnya bilang bahwa apa sih yang lihat dari agama ini gitu gue siap nih untuk menerima dosa apa gue bayar deh gitu ya apa yang lo lakuin sehingga akhirnya dia tidak beriman kepada Allah gitu itu sih Pak B yang intisari yang coba aku sampaikan gitu ya bahwa nanti manusia ini kita nggak bisa melihat bahwa kita menyalahkan orang gitu sedangkan Allah memberikan kita akal untuk berpikir nih apa yang kita lakukan di sini itu bukan terkait dengan orang lain. Orang lain memiliki tujuannya juga masing-masing yang Allah udah tetapkan di dalam kode dan kodarnya. Tapi bagaimana cara si manusia ini mengoptimalkan apa yang sudah dia terima dan mencoba mencari tahu lagi, menggali lebih dalam lagi bahwa agama ini memang benar-benar benar gitu ya bahwa memang agama Islam ini untuk kelompok atau umat-umat Allah yang memang mau mencari tahu dan benar-benar berpikir gitu. Sebetulnya banyak sih kalau dari Ustadz menyampaikannya itu memang banyak hal ya gitu termasuk yang tadi sempat Pak B sampaikan bahwa angel is like a doctor gitu ya bahwa si dokter ini akan merengek-rengek nih ke bapaknya menyampaikan bahwa ayah tolong diloloskan dong keinginannya mungkin si anak perempuannya ini sendiri ataupun temannya atau bahkan kalau si dokter ini sudah menikah anak perempuan ini sudah menikah dia akan coba meloloskan nih misalkan suaminya punya keinginan apa gitu ya bahkan kalau di sini diasumsikannya bahwa anak mungkin seperti anak raja gitu ya yang dimana dia punya hak untuk istilahnya punya sedikit uh, ini kepada ayahnya mungkin raja yang bisa membuat keputusan besar sehingga itu akan meloloskan keinginan anaknya itu sendiri gitu tapi sebetulnya itu benar-benar salah gitu bahwa Allah tidak punya kaki dan tangan tidak punya anak bahkan kalaupun kita memang sebagai umatnya adalah hal-hal yang terbaik kita bisa langsung berinteraksi kepada the messenger-nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bersalawat atau meminta apa namanya kepada Allah langsung pengampunan dosa maupun jalan yang lurus untuk kita jalan. Itu sih Pak Bey sedikit dari aku yang
baru sedikit saya pelajari, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih Pak B atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Amel, sudah ini pencet salah tombolnya kepencet. Sorry. Terima kasih Kak Amel, maaf ininya kepencet. Ya, memang tepat sih tadi. Jadi terpikir juga apa namanya, yang terakhir Amel katakan, kalau mereka menganggap malaikat itu Tuhan dari Allah gitu ya, itu naudzubillah min dzalik, subhanallah. Memang kita tidak boleh menganggap seperti itu. Tapi kalau dilihat dari analoginya ya, bahwa anak perempuan itu suka merengek-rengek kepada bapaknya dan cenderung dipenuhi permintaannya gitu kan. Terus kemudian karena kan istilahnya kalau zaman sekarang kan jadi kayak apa namanya, KTBLC gitu atau apa namanya, koneksi ya. Jadi gimana orang mencari koneksi supaya permintaannya dipenuhi oleh bos besar gitu, Pak Lurah. Nah, jadi misalnya pengen mendapatkan sesuatu dari RI1 sekarang, ya deket-deketin lah Yan Estes gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan ya Yan Estesnya kemudian disembah gitu kan, atau jadi presiden. Dalam arti bahwa benar malaikat itu doanya, permintaannya tidak akan ditolak sama Allah gitu. Dan kalau kita didoakan sama malaikat, is really something, sesuatu banget, kita mau malaikat itu mendoakan kita gitu, karena memang malaikat yang nggak punya dosa itu pasti doanya akan didengar. Peluang doa kita dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta barangkali itu mungkin lebih besar, karena pada intinya setiap doa pasti dikabulkan. Jadi kalau ada pernyataan tadi saya, peluang doa kita dikabulkan itu sebenarnya 100% peluangnya pasti dikabulkan. Cuman apakah dikabulkannya sesuai sama keinginan kita atau melalui jalan yang lain gitu ya. Itu yang kita suka nggak ngerti. Makanya kalau kita pikir doa itu Allah tetapkan dikabulkan melalui jalan yang lain, kita suka berpikir bahwa oh doa kita nggak terkabul gitu. Padahal enggak. Allah sendiri bilang, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah padaku, aku akan mengabulkan ya. Itu berarti ada 100.000 1 juta% pasti dikabulkan gitu. We just don't know aja how and when-nya gitu kan. Jadi kalau mereka berpikir, aduh kita bikinlah patungnya anak malaikat anaknya Tuhan ini untuk kita sembah supaya doa kita terkabul atau kita jadi selamat. Nah itu syiriknya tuh di situ. Tapi meyakini bahwa malaikat itu ikut mendoakan kita atau bisa membuat apa namanya, Allah lebih sayang pada kita, ya bisa. Tetap ini adalah salah satu basic dari rukun Islam, percaya kepada malaikat gitu. Sebenarnya di surat ini semua rukun Islam ada nih, sholat ada, percaya pada Allah ada, percaya kepada kitab ada, percaya kepada Rasul ada, hari-hari juga. Jadi it's very good point bahwa malaikat itu apa namanya, adalah satu unsur yang harus kita pertimbangkan bisa mendekatkan kita kepada Allah gitu kan. Terus sudah ada yang menarik yang lain nggak? Barangkali teman-teman yang lain ada punya observasi antar di ayat 33 sampai 44 ini. Kalau saya sih ada sesuatu yang menarik. Cuman jalan sih barangkali ada sesuatu yang agak derailed tapi menarik gitu. Intinya di bagian ini 33 sampai 44 itu ada dua hal yang bertentangan gitu yang selalu dihadap-hadapan. Sebetulnya merupakan satu kelanjutan dari tema sebelumnya. Sebelumnya kan tadi saya bilang
antara realitas dan zon itu dipertentangkan gitu kan. Terus di sini semua dipertentangkan nih. Nah, contohnya ayat 43 wa anahu wa adhaka wa abka gitu kan. Semuanya dia yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Tertawa dan menangis kan pertentangan. Tapi ada yang menarik akhir yang lebih dibaca terus. Mungkin Amel juga ada find out something yang menarik. Kalau saya coba. Allah tajiru wa jaratu wizra ukhra. Ya. Ambil karena beberapa yang berkaitan bahwa jangan peliharalah dirimu dan keluargamu yang aku neraka. Jadi kalau menurut saya sih masih berhubungan. Jadi bukan kita lepas sama yang punya hubungan kekerabatan, bahwa seorang ayah bertanggung jawab kepada anak-anak gadisnya, kepada anak laki-lakinya. Begitu juga anak laki-lakinya bertanggung jawab terhadap anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Sehingga kalau misalnya secara harfiah kayak gini, itu kan dosa-dosa gue emang gitu kan. Seperti itu sering banget kan. Itu dosa-dosa. Kok misalnya ada orang kakak kita nasihati atau kakak kita yang laki-laki terutama, kan dia bertanggung jawab untuk adiknya yang perempuan misalnya. Menasihati dia bilang suka-suka gue dong gitu kan. Itu kalau dia ini harusnya nggak begitu, gimana Mas Siti? Bahasa orang Itu benar masih ingat Ustadz sendiri yang memang waktu kita bahas atur di Al-Azhar, ya kan, yang beliau menceritakan terutama ayatnya itu kan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Jadi pokok atur ayat 21. Jadi dia cerita bahwa keluarga bisa berkumpul di apa namanya di surga nanti misalnya, karena di surga itu masing-masing orang sesuai dengan amalnya masing-masing itu akan berada pada tingkat yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya amal yang Allah sangat-sangat cintai dan tinggi, kita ada di atas, kita bisa tuh ngangkat saudara kita, anak kita yang mungkin di bawah. Ingat Ustadz cerita seperti itu. Walaupun dia bilang intinya adalah setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya gitu kan. 21 di sini adalah kullu imrin, kullu mri'in bima kasabarohin. Rohin itu terikat. Makanya jadi rohan kamel kalau digadai. Gadai itu disebutnya rohan kan di ekonomi syariah ya. Iya, Rahan. rahan. Nah, itu terikat tuh, tergadai barang kita. Nah, setiap orang juga tergadai dengan amal perbuatannya sendiri. Tetapi mereka yang punya amal banyak, dia bisa mengumpulkan keluarga-keluarganya memberikan syafaat. Seorang anak yang hafal Quran menjadi syafaat bagi orang tuanya bisa seperti itu. Nah, itu barangkali ayatnya adalah dan orang-orang beriman berserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, ya. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ya. Jadi bisa tuh kita kalau misalnya cuma sampai di emperan-emperan aja, tapi nanti kasih ngelihat, aduh kasihan Pak B, aduh masuk ke rumah aku gitu kan. Boleh tuh gitu kan. Jadi memang intinya di sini yang apa namanya Allah taziru waziratun wisra ukhra itu adalah kita nggak boleh mengandalkan orang lain atau meminta kepada orang lain gitu ya untuk apa namanya membawa kita. Itu
surga atau kita minta kepada selain Allah gitu. Terus bahwa apa yang kita yakini, dan ini kan konteksnya adalah apa namanya tadi Kak Amel bilang mengenai Walid bin Mughirah ya. Walid bin Mughirah yang tadinya udah pengen masuk Islam karena sangat terpesona kepada Al-Quran yang dibacakan sama Rasulullah, tapi kemudian sama Abu Jahal diprovokasi, ngapain? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu gitu kan, dan segala macam. Terus kemudian dia berpikir juga tentang kedudukannya gitu kan, dan segala macam, sehingga dia berpikir bahwa dia akan terselamatkan kalau misalnya para leluhurnya dan pembesar-pembesar Quraisy itu endorse apa yang dia yakini gitu kan. Nah, di situ agak kena di sini bahwa amalan dia tidak akan ditanggung oleh pembesar-pembesar Quraisy yang lain gitu. Walaupun mereka bilang join us gitu kan against Muhammad. Dan itu pelajaran yang diberikan pada Musa dan Ibrahim. Tapi yang menarik apa, barangkali ada yang lain setelah itu, ada menangis dan tertawa, ada mematikan dan menghidupkan, pasang-pasangan kan. Terus di Allah menciptakan manusia laki dan perempuan minus. Tapi terus pasangannya di 48 kekayaan dan Cukup. itu lawan kata apa bukan? Kalau mati sama hidup lawan kata kan, nangis sama tertawa lawan kata. Tapi kecakapan dan Allah nggak bilang kekayaan dan kemiskinan. Jadi Allah nggak pernah membuat orang itu miskin, nggak pernah. Ya, pasti semua cukup. Nggak mungkin ada yang nggak cukup. Itu udah janjinya Allah gitu kan. Makanya Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Ada yang sebagian berlebih, diberi kekayaan supaya apa? Supaya bisa zakat, supaya bisa. Nah, kenapa dia harus zakat? Karena Allah sudah menjanjikan kepada yang tidak beruntung bahwa dia akan cukup. Cukup lewat mana? Lewat zakatnya yang kaya. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin tuh. Nah, ini salah satu yang very eloquent gitu ya dari Al-Quran. Karena kalau ngikutin polanya sih harusnya Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan, nggak lucu juga masa memberikan kemiskinan gitu kan. Tapi ya nggak pernah, Allah nggak akan memberikan kemiskinan. Jadi nggak pernah takut, jangan takut miskin. Yang bikin orang takut miskin itu adalah godaan setan di ayat berapa di Al-Baqarah? Mungkin 270 sekian, apa namanya? Setan itu tentang sedekah di deretan ayat tentang sedekah ada Allah menurunkan satu ayat bahwa setan ya'murukum bil fahsya'i wa ini kalau kurang hafal, harusnya hafal ya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki sama Allah menghafal Al-Baqarah 268. Masya Allah, terima kasih. Aku betul sekitarnya aja. Silakan, barangkali mau dibacakan. Tolong dibaca 268. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita takut miskin, we are more facing to setan daripada kepada Allah yang Maha Luas dan Maha Mengampuni gitu loh. Ya kan? Jadi yang mudah-mudahan itu udah jelas banget. Jadi bukannya kita nggak taat sama Allah, kita tetap taat sama Allah gitu. Tapi we are still listening to the
bad side gitu kan kalau kita masih takut. Ya. Nah itu sebetulnya kan dilema kita tuh seperti itu. Kita merasa kita enggak kok, kita masih sholat, masih percaya sama Allah apa segala macam, tapi that's not the only thing gitu. Itu makanya Allah mengatakan di sini apa benar dialah yang memberikan kekayaan dan kebutuhan. Itu sih yang pengen saya sharing, tapi barangkali sekarang gilirannya Bu Indira. Ayat itu bagiannya ini Bu Indira ya? 54 ya? 44 ya? Padahal 45. Iya, 45 sampai 54. Dapat dong Bu Indira. Nanti kalau sesudah apa namanya sekarang ini kan premier ya, premier tayang perdana. Habis presentasi nanti bisa ditayangkan di Instagram. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bey sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya, dari surat An-Najm ayat 45 sampai 54. Izin pada teman-teman semua bahwa saya yang masih skill ilmu nih sharing, mudah-mudahan aja ada kesesuaian. Kalau misalnya tidak ada yang tersesuai mohon dikomentari. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Saya mengambil satu ayat sebelum masuk ke surat 45 sampai 54 bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, digandengkan oleh saya menjadi agar manusia itu bersaksi. Jadi kalau bisa kita tahu bahwa berpasang-pasangan untuk apa? Supaya bisa bersyukur bahwa Allah itu bersaksi. Itu ada di surat Az-Zariyat 49. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal tadinya mati. Di sini di ayat 46 ini bahwa manusia diciptakan dari mani yang hina. Dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di sini juga disinggung di Al-Baqarah ayat 26 bahwa setelah diciptakan, dihidupkan, dan tumbuh besar, maka tiba-tiba manusia menjadi musuh yang nyata. Padahal awalnya Allah menciptakan dari air mani yang hina di ayat 46. Dan juga disinggung di sini di surat Al-Mursalat ayat 20 dan 23 yang dipancarkan. Hina. Mengapa hina? Karena hina itu menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang kotor. Kemudian Allah memperbaguskan, memperindahkan, dan disempurnakannya menjadi sehingga manusia terlahir sebagai makhluk yang sempurna dengan bentuk sebaik-baiknya. Ini juga ada di surat At-Tin ya. Kemudian tapi tiba-tiba mengapa yang sudah menjadi besar, sehat, kuat, itu mereka menjadi kafir. Mengapa orang-orang kafir itu tidak lantas berpikir tentang asal mula mereka diciptakan? Ada di surat Yasin 77. Kemudian mereka membangkang. Seperti kaum siapa di sini dijelaskan di surat Najm begitu sangat terstruktur bahwa dimulai dengan kaum Ad, digambarkan yang kuat, yang bisa membangun rumah di gunung-gunung. Tapi yang diberikan kekayaan yang berlimpah. Ini juga direlevan dengan ayat 48 bahwa Allah itu yang tadi Pak B sampaikan. Allah memberikan kekayaan dan kekayaan ini diberikan kepada kaum Ad. Kemudian kaum Ad bukan hanya kekayaan, tubuh yang kuat dan kekar sehingga memudahkan ia untuk membangun bangunan besar. Sini disampaikan Allah menciptakan bintang siro. Bintang siro ini di ayat 49. Apa yang dimaksud dengan bintang siro? Bintang siro pada zaman kaum-kaum terdahulu, bintang siro itu digunakan selain untuk sebagai arah dan juga beberapa harusnya digunakan untuk yang berguna. Tetapi mungkin karena tepatnya memang sebagian nyeleneh dijadikan sesembahan. Di sini salah satu yang menyembah bintang adalah kaum Sabiyin. Kemudian maka Allah kemudian membinasakan kaum Ad di surat An-Najm 50.
berturut-turut. Kemudian kaum Nuh di An-Najm 51. Kemudian kaum Lut di An-Najm 53. Mereka adalah contoh kaum yang sangat durhaka dan paling zalim. Kembali saya merefleksikan pada saat membaca ayat ini, saya tarik lagi ke belakang bahwa Allah itu diciptakan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Clear, laki-laki dan perempuan. Artinya bagaimana tidak murka Allah dengan kepada kaum Lut. Maka azab yang diturunkan, apa saja azab yang diturunkan? Kan di sini azab yang diturunkan berupa gumpalan awan yang menuju tempat mereka. Mereka begitu sangat pongahnya kaum Ad menyangka bahwa diberikan kekeringan selama 3 tahun tidak menyadarkan mereka untuk kembali kepada Allah. Kekeringan yang panjang, begitu melihat gumpalan awan disangkanya air hujan yang datang. Tetapi ternyata yang datang adalah siksaan selama 7 hari dan 8 malam. 7 malam, 8 hari, maaf salah. Dan akhirnya mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Disampaikan juga di Al-Haqqah ayat 7. Azab kaum Lut di An-Najm 54 berupa negeri mereka yang dijungkir balikan. Dan dihujani batu dari tanah yang membakar secara bertubi-tubi. Ini disampaikan juga di surat Hud 82-83. Kembali lagi ke kalimat saya yang awal bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Itu di surat Ibrahim ayat 7. Saya menutup. Assalamualaikum. Ya kalau kita ikuti semua trail mind mappingnya begini rata kita artinya masing-masing ayat itu kita tadaburin lagi jadi novel 2 jilid 3 jilid aja sih jadi gitu ya dengan oke nggak sekarang ulama dulu itu kalau bikin kitab itu bisa jadi kata yang Bunda ini tadi. Terus nanti akan ada ininya, akan ada catatannya nanti di IG. Itu sih namanya apa namanya? Kalau yang 1 lembar infografiknya. Ada infografiknya nanti. Luar biasa. Ya, luar biasa seperti itu. Jadi kaum Ad, Samud, ya, Ad, Samud, Nuh dan Lut ya di sini. Sebetulnya ada rahasia ya, kenapa urutannya tiba-tiba Nuh di bawah? Itu mungkin saya belum dapat itu kenapa mungkin ada yang bisa menjawab. Barangkali nggak. Mungkin ditaruh di belakang kalau misalnya chronological. Sebetulnya enggak ya, tapi ya sebetulnya enggak kronologikal kan, karena Lut duluan kan. Mungkin dilihat duluan harusnya kan. Nuh dulu kan? Terus Lut kan baru kan. Suaib belakangan kan. Tapi yang menarik urutan itu, ini kan kayak introduction, kayak trailer untuk masuk ke Al-Qamar. Di Al-Qamar itu setelah Allah bicara menceritakan tentang satu kaum Ad dan Tsamud, ditutup dengan apa namanya? Apa yang diulang-ulang surat ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Setelah itu baru Allah cerita lagi kaum berikutnya, kaum Ad. Setelah bicara kaum Ad, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Terus cerita Samud, tutup pakai walaqad lah. Terus cerita Lut, tutup pakai walaqad. Masya Allah. Artinya apa? Ini adalah pelajaran kita supaya kita tidak menjadi
kaum yang Allah binasakan seperti itu. Karena kalau itu diperingatkan sama Allah, berarti Allah tahu ada potensi seperti itu. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Gaza, Israel, bagaimana dia bisa seperti itu kan sama seperti kaum-kaum yang terkutuk ini gitu kan kekejamannya gitu. Kalau kita bisa lihat, ya kan? Artinya kalau diukur kekejamannya gitu kan sebetulnya kalau udah tahu bahwa it will happen, makanya diamalkan berapa setiap cerita satu satu kaum yang kelewatan batas, Allah kasih walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, mikir ini panduan berpikirnya. Jangan pikir pakai argumentasi yang lain. Argumentasi yang lain itu zon semua. Kenapa ngikutin zon? Maka keluarlah argumentasi-argumentasi bahwa ini Israel bela diri. Itu kan zon, kan? Ini adalah melanggar hak asasi manusia, kata mereka yang dilakukan oleh Hamas. Itu zon, kan? Tapi zon yang dibangun secara terstruktur, pakai media, pakai dana, dan segala macam. Nah, itu yang kita harus lawan dengan Al-Quran. Jadi, menarik sekali bahwa dan satu lagi bahwa kenapa kaitannya dengan An-Najm ini, bahwa kita harus meyakini Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat. Bagaimana disampaikan salah satu bentuk mukjizatnya adalah di awal-awal surat An-Najm. Rasulullah melihat sendiri bagaimana Jibril melingkupi semua cakrawala dengan sayapnya gitu. Itu kan mukjizat yang ditampakkan kan. Nah, kemudian kalau itu diingkari, ya pasti mereka juga mengingkari pada saat itu. Tapi masih belum apa-apa. Tapi pengingkaran terhadap mukjizat itu, yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, itulah yang kemudian mengundang bencana dan azab Allah gitu. Ya kalau kita pelajari gitu apa yang terjadi dengan Ad adalah dan kaum-kaum yang lain, Ad, Samud, dan kaumnya Lut, ketika mereka sudah mengingkari kenabian, mukjizat yang ada pada para nabi pada saat itu, kemudian Allah mengambil keputusannya dan memvonisnya dengan menghapus mereka dari muka bumi. Nah, selalu mukjizat kalau diingkari akibatnya adalah azab. Nah, ini buat kita udah nggak ada lagi mukjizat yang tersisa kecuali Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sudah diingkari, maka selesailah kita gitu ya. Jadi kalau Allah sudah menunjukkan, suatu kaum minta ditunjukkan mukjizat, Allah turunkan mukjizat, terus mereka masih tetap beriman, mengingkari, maka Allah selesai udah kaum tersebut. Selalu seperti itu. Kita sekarang juga dihadapkan kepada mukjizat yang masih berlaku sampai dan akan terus berlaku sampai akhir zaman. Kalau semua manusia kemudian mengingkari, maka selesai. Karena sudah tidak ada lagi yang begitu kita udah meminta mukjizat ditunjukin, kita ingkar, ya udah, Allah udah nggak punya ampun lagi. Allah alam. Tapi yang menarik tadi Tobu Syiro, balik lagi Allah kembali ke topik awal ya, Najm. Syiro itu kan bintang gitu kan. Jadi ingat lagi kepada Ditarik lagi kan. Itu salah satu keindahan struktur surat ini juga. Baik, barangkali yang lain, Kak Asali, what is your reflection on this? Ya.
Halo, kedengaran Kamel suara aku? Dengar. Oke, sip ya. Yang tadi coba bentar sambil lihat ya. Ya, yang ayat 41 gitu ya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi, eh, kan kalau di COVID itu ya, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi, itu sebenarnya ayat aku yang lumayan favorit juga gitu ya di COVID, kayak masuklah ke dalam surga gitu ya. Ya, yang abadi gitu, kayak ngebayangin ya Allah gitu meninggal terus disambut dengan silakan masuk gitu, ini udah abadi, udah nggak ada pusing-pusing lagi gitu ya. Terus kemudian iya, setelahnya juga akan ada nikmat, terus akan ada tambahannya lagi. Maksudnya di surga sendiri aja kan, makanya maksudnya di sini sebagai balasan yang sempurna gitu ya di surga. Mereka Pak juga bilang berkali-kali lipat gitu kan kalau ketika kita melakukan kebaikan. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan hal yang buruk, Allah tidak melipat gandakan, hanya sebatas itu saja gitu. Jadi maksudnya ngebayangin kebaikan yang dibalas dengan sempurna, dengan dilipat-lipat gandakan, dan nanti di surga nikmatnya yang Masya Allah yang kita tidak bisa bayangkan, yang kalau di insight-nya kasih pitch ya, itu di nya kayak kalau kita lagi mau burung, tiba-tiba burungnya ini ya udah jatuh di depan kita, udah burung panggang, ya baru terbesit aja tuh udah kemudian sudah ada depan mata gitu. Terus ada lagi nikmat tambahannya yang sampai sekarang maksudnya itu belum belum kita tahu. Kemudian juga di yang bisa melihat Allah itu ini ya, Al-Qiyamah juga ya. Iya, yang tirainya itu ya. Ya jadi Masya Allah, maksudnya ngebayangin maksudnya balasan Allah yang sempurna itu, jadi ngebayanginnya ke surga gitu ya, dengan ayat-ayat yang relate tentang nikmatnya surga. Jadi itu lumayan memang Allah Masya Allah sangat sayang sama hambanya. Oke, dari aku ya udah. Sally itu voice-nya ketutup semua ya, nggak kedengeran. Ya, halo. Iya, Ya, gimana Di- sama Amel sekarang? Sudah? Iya, udah kayaknya. Oke. Iya, kalau versinya newcomer di ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Jadi sebenarnya NN itu kan lagi mau launching surah Ar-Rahman, Inside surah Ar-Rahman 2 bulan lagi. Nah, jadi emang lagi proses riset juga. Nah, terus pas ngelihat wa annahu huwa adhaka wa abka itu relate sama alamahul bayan. Jadi Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. 3 nikmat terbesar. Pertama kan udah pasti Al-Quran yang diprioritasin. Padahal kan harusnya kita ngerti Al-Quran kalau udah diciptain dulu gitu. Harusnya Ar-Rahman yang menciptakan manusia, ngajarin pandai berbicara, pas udah pinter ngomong, pinter bahasa, baru belajar yang lebih indah dari sekedar bahasa gitu. Berarti kayak gitu. Tapi kan the switch karena greatest Quran. Nah, tapi terlepas dari apapun greatestnya, aku mau highlight di Alamahul Bayan sih, karena Allah yang mengajarnya pandai berbicara. Jadi gini, ada kasus, tapi udah lama banget sih, di
Ukraine kalau nggak salah, di Ukraine. Jadi ada sebuah keluarga yang parents-nya alkoholik. Terus suatu saat ketika lagi mabuk-mabuknya, anaknya yang infant itu keluar dari rumah perangkap gitu ke kandang anjing. Nah, kandang anjing, dan ternyata dia merasa, mungkin si anak itu merasa kayak, aku nggak diperhatiin aku, ya udah. Nah, dia merasa mungkin si anjing ini ngasih acceptance atau sense of belonging. Akhirnya si anak itu tinggal di kandang itu untuk 6 tahun, dan akhirnya anak itu cuma bisa barking, dan jalannya pun merangkak. Iya, setelah, jadi dari 3 tahun sampai tahun 10 ya. Jadi 10 tahun, jadi maksudnya umur 10 itu dia cuma bisa menggonggong head saja, bahkan makannya pun refuse pakai tangan, benar-benar kayak anjing, benar-benar. Bahkan menggonggongnya pun persis kalau manusia mau menggonggong kan kita masih suara manusia ya. Oh, dia tuh banget, ada videonya itu benar-benar kita benar-benar nggak bisa bedain dia kayak anjing versi manusia gitu, tapi kelakuannya, perilakunya, bahkan dia minumnya dari selang gitu, kayak gitu. Mungkin itu juga bagian dari old debate nature versus nurture. Tapi ternyata maksudnya di situ yang mau disebut adalah, kalau saja Allah tidak mengajarkan kita bayan, pandai berbicara, atau mungkin Allah hanya membuat kita tinggal di kandang ayam yang hanya mungkin kita hanya akan berkokok, tiap-tiap kita hanya bisa berkokok, atau hanya bisa mengembik kayak kambing aja. Nikmat bisa mengungkapkan perasaan, bisa share catatan, bisa membagikan hasil renungan, itu nikmat yang luar biasa yang Allah cuma kasih ke manusia. Karena kalau alam Al-Quran kan tidak dijelasin sampai ya siapa yang diajarin, kayak maf'ul bihnya missing gitu. Kayak alam Al-Quran kan bisa aja alaman nas Al-Quran, alaman Rasul Al-Quran gitu. Tapi kalau manusia beda, kalau bayan alamahul bayan, jadi ada limitasi gitu, bahwa aku cuma ngasih privilege ekspresi ya, kepandaian bisa berekspresi, tulisan dan lain sebagainya hanya ke manusia gitu. Jadi kayak luar biasa gitu. Dan di sini wa annahu huwa adhaka wa abka, kita bisa kan, kalau anjing kan nggak tahu kan tertawa dan menangisnya gimana gitu kan, satu bahasa bohongan aja gitu. Tapi manusia luar biasa gitu, cemasnya kelihatan, bahkan ada ilmu psikologi apa gitu, bisa ketawanya ada ekspresinya, nangisnya ada ekspresi, bahkan nangis bahagia sama nangis nangis bahagia sama nangis sedih juga mungkin beda suhu airnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak maksudnya luar biasa gitu, yang yang punya Al-Quran gitu, yang luar biasa indahnya mengajarkan kita kefasihan gitu, kejelasan, clarity in speech. Jadi maksudnya Masya Allah gitu, kita selama ini merasa nikmat terbesar ya gaji besar gitu ya, rumah mewah gitu, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Allah bilang, nikmat terbesar itu aku ngasih kamu Al-Quran biar kamu bisa dapat surga, yang nikmat itu melebihi semua nikmat dunia. Dan aku menciptakan kamu menjadi manusia karena kalau semua nikmat ini nggak bisa dirasain kalau kamu nggak jadi manusia. Yang ketiga, alamahul bayan, dan aku kasih sebagai makhluk sosial, aku ngajarin kamu bekal, aku nitipin kamu bekal pandai berbicara. Tapi mirisnya, ketika kamu pandai berbicara, kamu mendebatku, kamu mengingkariku, kamu kamu mempertanyakan atau ya zon dan lain sebagainya, kamu bahkan kamu memprovokasi manusia untuk melupakanku gitu. Kayak padahal dulunya kamu tuh masih kecil, bayi itu hanya satu ekspresinya kan, cuman tangisan untuk semua maksud ya. Misalnya maaf mau pup atau mau gigit nyamuk atau apa, semua hanya satu bahasa gitu. Betapa bayannya mungkin belum developing. Tapi seiring bertambahnya usia, waktu, Allah papar dia dengan orang tua yang berbicara, ya anak Korea, lingkungannya bahasa Korea gitu ya. Maksudnya orang tuanya Korea. Terus Indonesia, anak itu sama bahasa Indonesia gitu ya. Luar biasa, di setiap bangsa Allah developing bayan gitu. Jadi ya maksudnya sedih banget sih ketika pinter-pinternya ngomong malah mengada-ngada tentang robnya gitu. Paling mendebat. Iya, mendebat robnya. Jadi abka nikmat bisa tertawa dan bisa menangis itu ternyata dinotis di Ar-Rahman, integrated ke bayan gitu, kayak inside the world of bayan. Paling penting. Aku jadi ingat ini pernah baca di Instagram. Apa tuh? Instagram lagi. Belajarnya dari Instagram. Nggak apa-apa. Ya, apa namanya?
jangan mendebat orang tuamu. Maksudnya kita tuh berbicara kan yang ngajarin baca di awal, ngajarin ngomong itu orang tua juga kan sebenarnya. Oh Jangan iya. pas mereka sudah tua, ilmunya mungkin kurang dari kita, terus kita menggunakan apa yang mereka ajarkan untuk mendebat Ngebalikin mereka gitu ya, gitu ya kayak ngebalikin. gitu. Jadi itu reminder juga sih kayak oh iya ya Ke orang tua aja nggak pantas sampai ke Allah. Allah. Ya, karena orang tua yang mengajarkan itu gitu kan, yang ngebalikin. Kalaupun dia ya cukup di pikiran aja gitu ya. Betul. Karena ya namanya orang tua kan kalau udah makin ini kembali ke anak kecil lagi gitu kan. Insya Allah ya luar biasa. Ya bayan yang benar banget sih sebetulnya. Bahkan even kemampuan menangis dan tertawa itu ya adalah bagian dari bayan itu sendiri ya. Dan yang juga menarik tentang Adhaka wa Abka ini Allah sebut di ayat 43, tapi di ayat 60 ayat 60 Allah justru menggunakan itu sebagai sindiran terhadap Al-Quran ini gitu. Terhadap sikap mereka terhadap Al-Quran. Kamu malah mentertawakan bukannya menangis. Artinya betul makanya apa min hadal hadis kita jabun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Heran dalam arti terus selain heran itu artinya mereka bukan heran takjub gitu kan, tapi heran tidak percaya, heran terus undermine gitu ya, meremehkan atau segala macam. Terus bahkan kamu tertawakan dan tidak menangis. Aku jadi ingat NN kita surat Luqman atau ya Luqman atau apa yang Kasih pernah nulis bahwa kalau Rasulullah sedang menyampaikan ayat di pasar gitu, terus si Abu Lahab ngundang artis dari perumahan untuk bikin konser di belakangnya, nyanyi-nyanyi atau apa segala macam, kayak orang tidak mendengarkan kepada Rasulullah gitu kan. Mereka menertawakan, bahkan juga menertawakan juga. Rasulullah dituduh dengan segala macam tuduhan, itu kan salah satu bentuk mereka menertawakan Al-Quran itu. Oh, itu yang 61, sedangkan mereka lengah gitu. Wa antum samidun, karena samidun itu dari bahasa Persia artinya nyanyi. Tapi intinya ya bagaimana mereka melecehkan Al-Quran ketika itu dibaca. Yang kemudian sama Allah langsung dibalas dengan fasjudu lillahi wa'budu. Jadi akan hapuslah semua anggapan buruk mereka, zon-zon mereka yang bagaimana mereka berusaha membangun narasi bahwa Al-Quran itu buatan manusia, Al-Quran itu mengajarkan kekerasan gitu. Itu bisa cukup dihapus dengan kita melakukan sujud tilawah di sini. Jadi salah satu baru kemarin baca sih dari Ar-Razi, salah satu makna dari kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu selama ini saya selalu berpikir ya Allah lindungi aku dari godaan setan supaya nggak melakukan yang aneh-aneh gitu ya yang kamu nggak suka. Tapi sebetulnya setan juga bermain di pikiran. Jadi bagaimana dia mempengaruhi kita dengan pikiran-pikiran bahwa yang subtle seperti ini, seperti di An-Najm ini gitu bahwa bintang itu bagus loh gitu, terus lama-lama sedikit-sedikit akhirnya disembah gitu kan. Malaikat itu bisa mengabulkan permintaan kita dari Allah gitu kan. Bahkan orang-orang saleh kalau di Nabi Nuh itu orang-orang saleh itu bisa membuat
keinginan kita terwujud gitu. Akhirnya dibikinlah patungnya gitu. Itu kan asal muasalnya berhala kan sebab itu. Jadi setan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya termasuk pemikiran-pemikiran seperti itu yang kita tidak sadari. Yang sekarang bisa LGBTQ bisa sangat merajalela itu kan dari pemikiran-pemikiran sedikit selama mungkin 50-70 tahun gitu kan. Terus sekarang itu kalau di film-film itu sering kali gitu disampaikan bahwa yang kayak gitu udah lama kok dari settingan tahun 20-an, tahun berapa, even tahun 1800-an udah ada gitu mereka untuk mengatakan bahwa accept this gitu kan. Nah itu kan semua zone padahal baru-baru ini dengan kekuatan media. Nah itu hanya bisa kita lawan dengan kekuatan Al-Quran ini ya, kekuatan Al-Quran ini jadi nggak ada alasan kita untuk tidak menjalankan, sampaikanlah Al-Quran walaupun satu ayat gitu ya. Dalam arti termasuk bagaimana kita bisa share kepada teman-teman kecintaan kita terhadap bagaimana Al-Quran ini membuat kita jatuh cinta. Mungkin dari sisi konten, aduh masih ragu gitu ya untuk sharing. Tapi just sharing how we fall in love in this book gitu. Bagaimana Al-Quran ini membuat kita takjub. Just sharing itu aja rasanya udah cukup untuk mengundang orang, terus kemudian nanti dia akan merasakan sendiri dan mendapatkan koneksinya sendiri gitu dengan frekuensinya masing-masing dengan Al-Quran ini. Tapi memang lama-lama mungkin tadabbur, taklim itu bisa kita lakukan. Tapi kalau belum begitu pede, paling enggak just sampaikan berita baik bahwa Al-Quran ini membuat saya jatuh cinta kepadanya gitu. Just tell them aja seperti itu. Itu barangkali salah satu cara kita untuk berdakwah. Di samping nanti pelan-pelan bayan itu ya Allah yang sampaikan gitu kan. Allah yang mengumpulkannya di dada kita dan menjelaskannya gitu. Di Al-Qiyamah gitu kan pakai kata bayan juga gitu kan. Kalau nggak salah ya apa namanya. Al-Qiyamah 15 sampai 19 surat 7, 5. La tuharik bihi lisanaka litaja'ala bihi inna 'alaihi jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'tahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Sesungguhnya dan kemudian semua kamilah yang akan menjelaskan. Ini lucunya ini tiba-tiba ditaruh di tengah-tengah surat tentang kiamat gitu. Seolah-olah apa? This is your savior, ini loh perahu penyelamatmu, pelampung penyelamatmu itu ini loh. Coba dilihat dari struktur nggak ada nyambung-nyambungnya sebelumnya sesudahnya. Jadi kalau kita kapal lagi pecah gitu kan, memang nggak usah nyambung sama siapa. Kalau yang kita butuhkan cuman pelampung dilempar orang gitu. Nah ini pelampung nih kayaknya. Lagi ada badai-badainya kiamat gitu kan, gitu kayak lagi. Jadi ada pelampung. Lah tuh hari di sana kali. Jadi inna alaina jama'u. Terus ini juga terkait juga dengan Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila gitu. Itu nanti bayangin bahwa kalau kita baca Quran dengan tartil itu seolah-olah kita lagi berenang-renang di laut tenang, di apa namanya, kayak di cradle di katanya di ayun-ayun gitu ya dalam lautan Al-Quran gitu kayak nikmat. Jadi kiamat kita versinya beda gitu. Bukan versi yang ini. Jadi benar-benar satu yang menjadi nikmat gitu. Wallahu alam, itu sih barangkali. Dan luar biasa sekali dalam arti bahwa mudah-mudahan interaksi kita yang cukup intens ya dengan An-Najm ini, saya sih merasa sangat bersyukur dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Al-Quran ini betul-betul membuat kita
mau tersungkur dengan sendirinya gitu, itu melihat ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa. Dan ayat sajadah di akhir An-Najm ini kita seolah-olah lah kita bayangkan kita berada di Mekah ketika Rasulullah membacakan surat ini dan kita tersungkur semata-mata karena mendengar ayat itu dan melihat Rasulullah bersujud. Jadi instead of tanda sujud tilawah di mushaf gitu, tapi kita benar-benar with all of our consciousness gitu ya, kita benar-benar tunduk bersujud karena Allah memerintahkan seperti itu. Dan satu hal yang baru aja insight atau refleksi yang ingin saya bagikan adalah kalau saya lagi sujud setan kesal gitu ya, itu setan kesal aja I'm happy enough gitu. Kalau dia kesal sama kita terus nggak mau dekat-dekat lebih seneng lagi gitu kan, karena terus terang kalau dia udah dekat kadang-kadang gitu ya, kalau dia udah dekat kadang kita goyang sendiri gitu kan. Karena pernah nyoba misalnya coba kayak misalnya setan itu ngegoda kita untuk menunda-nunda sholat gitu. Coba aja lawan gitu, coba tunda sedikit, nanti makin lama akhirnya nggak sholat gitu. Terus setan bilang gue lu lawan katanya gitu kan, katanya gitu. Jadi mendingan kita bikin dia sebel aja sama kita supaya gimana caranya dia sebel sama kita baca Quran banyak-banyak, kita sujud, kita dekat sama Allah, setan sebel. Karena kita itu sebenarnya itu dari awal pusat ngadepin model kayak Indira, model kayak Jalani, ada caranya. Beda. Beda. Beneran. Beneran. Sudah ya, berarti betul ya. Ya, Syahid Suhaib ya yang terjemahannya. Jadi pengen mentadaburi itu aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tadi yang selama ini kita pikir perbuatan gitu ya, pemikiran ternyata. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu terkait dengan doa kita di akhir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kenapa orang menjadi maghdub? Kenapa orang menjadi dolin? Karena bisikan setan. Kajiannya ada satu khusus kajian Ustadz Muhammad Zulkifli tentang itu. Masya Allah. Tawus. Jadi tawus itu jangan main-main. Menjadi muscle memory, tang memory aja gitu. Karena it's very deep, very something gitu.
even kata uzu sendiri begitu berat gitu ya, begitu. Itu kemarin dengar apa tapi lupa. Yang kemarin nyangkut sih ya itu. Selama ini selalu berpikir ya mudah-mudahan nggak melakukan sesuatu yang jelek gitu. Ternyata it's much more than negatif atau perbuatan yang buruk. Lebih kepada pemikiran yang makin melenceng gitu. Melenceng itu kan kalau cuma 0,01 derajat gitu di sini memang kelihatan kayak nggak terlalu signifikan melencengnya di sini gitu. Tapi kalau diterusin sampai jarak tertentu bakal kelihatan walaupun awalnya cuma 0,01 derajat. Di ujungnya udah bisa berapa meter gitu kan selisih. Itu makanya di Nasiratul Mustaqim itu supaya kita ada nyimpang balik lagi, nyimpang balik lagi. Itu sih barangkali dari saya dan bukan ini. Saya rasa cukup kecuali Kak Amel ada yang mau ditambahkan lagi Kak Amel? Ya, alhamdulillah Pak Bey cukup. Memang surat Najm ini diulang-ulang seru banget ya, apalagi perumpamaan Ustadz bahwa ini bukan hanya bintang tapi perumpamaan apa yang panah dan busur itu yang dia pada saat ya itu panjang sih tapi itu benar-benar suka jadi juga baru kali ini sih mentadabburi surat An-Najm. Jadi ya suratnya bagus banget memang. Iya. Kayak ulang-ulang terus gitu mentadabburnya tuh kayak ada aja hal-hal yang baru lagi pada saat belajar gitu. Masya Allah. Jazakallahu khair Pak B yang udah kasih tantangan Bunda Indira dan Karyana yang sudah menginisiasi hal-hal baru ini. Mudah-mudahan bisa terus belajar untuk mentadaburi. Sekalian mau mengundang teman-teman yang mungkin sama kayak aku gitu ya, yang belum sama sekali tahu gitu ya bagaimana cara mengupas tuntas seperti kadang Pak B juga menginformasikan tentang apa tuh kata ini adalah artinya maknanya ada beberapa gitu ya. Ini ada Ustadz Deden yang beliau ahli hadis yang coba mengupas tentang hadis tentang nahwu gitu. Itu cuma sekali hari Sabtu aja jam 10 sampai jam 11. Kemungkinan hybrid gitu ya, karena mungkin ibu-ibu agak susah kalau harus ke rumah beliau kalau ngulang. Kalau ada yang mau ikut, boleh nanti tinggal japri aku aja untuk nanti aku kasih PIC-nya untuk pendaftaran gitu. Kalaupun ditanya ini sama kayak Bunda Tanti tadi sempat juga ditanya-tanya peserta akil atau enggak gitu. Sebetulnya itu enggak diharuskan kalau dari Ustadz Dedennya, cuman mungkin karena pendaftaran Melalui akil. Melalui si Kasofanya ini adalah jamaah tadabur di AKL gitu. Jadi nanti sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, semua bisa ikut karena teman-teman aku juga banyak yang ikut gitu, yang pemula-pemula seperti aku gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalaupun ditanya-tanya, kalaupun minta link atau apa nanti bisa tanya sama aku biar memudahkan untuk jawabnya ke Kak Sofa gitu. Itu aja sih Pak B. Terima kasih. Ya, coba nanti infonya tolong di-share. Pengen sih tertarik saya yang Bu Deden. Ustadz Muji, Assalamualaikum. Alhamdulillah udah kembali ya. Habis sudah zuhur ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ustadz Muji boleh dong sharing sedikit lagi sebentar lagi kita zuhur. Teman-teman pengen mendapatkan insight nih dari Ustadz Muji. Kan jarang nih teman-teman. Padahal Ustadz. Ya, Ustadz B. Saya cuma tertarik dengan dengan ayat yang ke-33 karena juga tadi Mbak Amelia tadi juga membahas tentang ayat yang ke-33 ini. Jadi sudah disebutkan sama Ustadz B tadi tentang asbabul nuzul ayat ini, itu Walid al-Mughirah yang dimana dia dihasut oleh Abu Jahal. Sebenarnya dia sudah mendapatkan hidayah. Cuman memang dia tidak menyambut hidayah itu atau dia tidak menerima hidayah yang telah Allah berikan kepada dia. Dengan apa?
dengan dia menerima tawaran dari syaitan, dan syaitannya itu adalah Abu Jahal ini. Jadi kalau kita refleksikan pada kehidupan kita setiap hari, kadang begitu pula, begitu juga dengan kondisi kita. Kita ini di dalam keseharian kita, Allah sudah memberikan tanda ataupun Allah sudah memberikan kode hidayah itu kepada kita. Sayangnya kita tidak menyambut itu ataupun justru paling banyak berpaling dari itu semua. Misalnya kalau kita yang mungkin sudah lama bertadabur sehingga lalu kita ikut satu komunitas yang baru tadaburnya, maka kita menganggap kayaknya ini junior saya ini dalam hal tadabur. Saya yang kelasnya sudah senior, tidak perlu ke situ. Jadi ini juga menjadi jalan di mana kita menolak hidayah, atau menjadi cara kita menolak hidayah yang Allah berikan kepada kita. Itu pula yang dibuat oleh para sahabat, orang-orang musyrikin, sampai mereka itu tidak mau berkumpul kecuali yang sekomunitas dengan mereka, bukan sekomunitas tapi selevel dengan mereka. Mereka bahkan menyebut kepada Nabi, kami ingin duduk denganmu, tapi kami tidak akan duduk bersama para budak itu. Sediakan kami satu komunitas yang khusus bagi diri kami. Orang-orang terpandang, orang selevel kami, baru kami, kalau sudah dengan selevel kami bisa, atau kami mau duduk denganmu. Ini kalimat mereka. Kalimat mereka ini adalah kalimat yang justru menjadikan mereka itu secara tidak langsung menolak hidayah. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita, ataupun kalau di masa Nabi, kita lihat Abu Bakar yang mana mereka bisa duduk dengan para budak, dan begitu pun dengan Salman Al-Farisi, dia merupakan orang Persia, taulah Persia orang-orang bangsawan, tapi kemudian dia mau duduk bersama mereka, para budak, orang-orang Arab itu. Dan kebanyakan orang-orang Arab di masa itu dianggap oleh orang-orang Persia ataupun orang-orang Romawi adalah kelas rendahan, kelas bawah. Dan hanya sedikit dari mereka yang Allah berikan hidayah. Dan diantaranya itu adalah Salman Al-Farisi. Jadi, refleksi bagi saya terkait dengan ayat 33 ini, kadang Allah memberikan hidayah kepada kita, caranya itu tadi, dengan Allah berikan kita kode atau ada satu komunitas, tapi karena kita mungkin merasa kita sudah tahu atau kita sudah senior atau kita merasa kayaknya saya tidak selevel dengan komunitas yang itu. Nah, itu menjadi cara atau kita bisa jadi sama sebagaimana Walid bin Mughirah. Mungkin demikian Ustaz Bait terkait dengan ayat 33 yang bisa saya refleksikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muji. Luar biasa memang ya. Jadi setting bagaimana kapan surat turun dan asbabun nuzul yang seperti yang Ustaz Muji ini memberi kita lebih banyak referensi dan informasi yang mengkonfirmasi refleksi kita gitu. Jadi dalam tadabbur ini betapa penting lensa asbabun nuzul ini memperkaya pemahaman kita terhadapnya. Masya Allah. Dan sangat bermanfaat karena pekan depan kita libur. Tapi surat berikutnya 2 pekan lagi kita masuk ke Abasa. Abasa wa ta'ala ya. Masya Allah, nanti kita akan lihat apa yang barusan Ustadz Muji. Nah, saat yang barusan Ustadz Muji ceritakan kelihatan banget nih di surat Abasa ya. Abasa nanti saya akan assign siapa nanti yang presentasi. Jazakallah Ustadz Muji, karena udah udah azan, mari saya izin tutup halaqah kita pagi ini. Bersyukur sekali kita tutup dengan membaca amal asri dulu ya, supaya terus mengingatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan waktu yang kita alokasikan hari ini termasuk ke dalam wa tawasaw bil haqq dan wa tawasaw bis sabr, sehingga ya, dan 10 hari Zulhijjah ini Allah lipatkan segala kebaikan, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kita keikhlasan gitu ya.
Ya Allah ampuni segala dosa-dosa yang mungkin timbul dan muncul di dalam majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan para malaikat dengan kedekatannya kepada Allah memviralkan nama-nama kita di majelis di Lauh Mahfuz sana. Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.